Apa yang membuat Bapak tertarik untuk membuat KPB ini? Oke, terima kasih ya komunitas Kutub yang telah membuat acara ini. Secara singkat begini ya, jadi kelas puisi Bekasi, saya ingatnya untuk pertemuan pertama itu 29 Oktober 2018. Bermula dari beberapa anak muda di Bekasi. Ada peribahasa namanya Allah bisa karena biasa. Kemudian pisau kalau tidak diasah akan tumpul, itu saya setuju itu. Gitu. Jadi ada sisi-sisi hidup yang rahasianya kita tidak bisa terungkap dengan jelas ya. Kita nggak bisa mendapatkan khasiat yang jelas dari rahasia hidup itu. Nah, kita mungkin dengan banyak memberi ya. Ibadah itu kan memberi, jadi memberi itu akan makin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Wahai teman-teman Kutub yang ada di luar sana, pada malam ini kita akan mendiskusikan tentang KPB atau yang bisa disebut dengan kelas menulis Bekasi. Dan kebetulan sekarang di sini ada Pak Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan ini lahir di Purworejo pada tanggal 9 Agustus 1969. Kemudian dia telah menerbitkan beberapa buku seperti Kepak Sayap Jiwa pada tahun 2006, Sukma Silam pada tahun 2007, Sajak-Sajak Sunyi pada tahun 2017, dan yang buku ngetren kali ini Mazhab Sunyi pada tahun 2020. Dan Pak Budi Setiawan ini bekerja di Kementerian Keuangan. Pada kali ini kita akan membahas perihal kelas menulis ya Pak, kelas menulis khususnya yang digagas oleh Pak Budi sendiri, kelas menulis Bekasi. Pertanyaan pertama Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk membuat KPB ini? Oke, terima kasih ya komunitas Kutub yang telah membuat acara ini. Secara singkat begini ya, jadi kelas puisi Bekasi ini semacam wadah, karena wadah untuk belajar. Jadi karena eranya digital ya, era digital. Untuk pembelajaran tatap muka mungkin bisa, tetapi karena era digital lebih luas jangkauannya, maka kita pakai di grup WA kelas puisi Bekasi. Dalam arti tadinya untuk anak-anak muda di Bekasi, tetapi dalam perkembangannya tidak banyak yang bisa terus bergabung dari Bekasi, maka kita lebarkan kelas puisi Bekasi, kita buka dari seluruh wilayah Nusantara. Tapi namanya memang belum berubah, namanya tetap kelas puisi Bekasi. Niatnya ingin mengangkat kota Bekasi, selain kota industri juga sebenarnya ada kegiatan sastra di dalamnya. Ada pergulatan beberapa orang yang memang serius nih untuk menulis terutama puisi di Bekasi. Itu yang saya angkat nama KPB. Gitu. KPB. Ya, gitu. Kebetulan sekarang yang namanya kelas menulis ini lagi marak-maraknya nih Pak. Kemudian ada puluhan bahkan ratusan di sosial media yang membuat kelas menulis ini. Mungkin Bapak bisa menjabarkan kapan sih KPB ini berdiri gitu? Berdiri ya, mungkin dibentuk ya. Berdiri capek juga berdiri terus. Dibentuk, saya ingatnya untuk pertemuan pertama itu 29 Oktober 2018. Bermula dari beberapa anak muda di Bekasi. Waktu itu ada satu komunitas yang menginginkan Mas Budi atau Mas Buset untuk ikut jadi narasumber di acara cara-cara nulis puisi gitu loh. Cara-cara menulis puisi. Oke lah, kasihlah ya sederhana saja yang saya bisa lah. Nah, kemudian karena saya pedomannya adalah belajar tidak hanya sekali. Bahkan dalam teman-teman yang ahli agama pasti tahu ya, belajar itu bahkan dari kandungan sampai ke liang lahat ya dan sebagainya. Intinya bahasa kerennya ya continuous learning lah ya, pembelajaran terus menerus, continuous improvement. Nah, maka saya bikin kelas itu pembelajaran terus menerus, tidak hanya sekali dua kali pertemuan atau hanya grup WA, tapi terus menerus. Dan kita nggak tahu lulusnya itu seperti apa, nggak tahu, tapi progresnya pasti bisa kita tahu, minimal dari puisi dia bulan kemarin atau puisi tahun kemarin dengan sekarang
ada bedanya. Ya, kecuali yang mandek, kecuali yang memang tidak mau belajar ya. Iya. Itu gitu. Terus apa saja sih Pak kegiatan dari KPB ini gitu? Utamanya memang Sistemnya gitu. Sistemnya gini, utamanya tetap menulis puisi ya. Sistemnya adalah karena ini saya punya apa namanya, mempercayai ada peribahasa namanya Allah bisa karena biasa. Kemudian pisau kalau tidak diasah akan tumpul. Itu saya setuju itu. Makanya harus terus menerus, harus dilatih. Nah, di KPB ini maka kita awalnya adalah membuat yang belum tertarik puisi menjadi tertarik puisi. Yang sudah tertarik puisi dia akan aktif menulis puisi. Yang sudah aktif menulis puisi kita tingkatkan lagi menjadi dia akan aktif dan makin meningkatkan kualitas puisinya. Jadi kita progresnya seperti itu. Makanya saya selalu bilang di beberapa kegiatan atau di status entah di Facebook atau grup ya, di komentar pun saya sering bilang salam progresif. Maksudnya apa ya itu? Progresif itu berkemajuan. Jadi kalau kita nggak punya keinginan untuk maju ya nggak progresif, nggak akan jadi apa-apa. Itu yang makanya saya konsep di situ. Kemudian kita untuk pembelajaran menulis biar kita luas, temanya ganti-ganti. Minggu kemarin tema romantis, minggu ini tema sufistik, minggu berikutnya mungkin tema kehidupan, berikutnya tema sosial dan sebagainya, bisa berubah-ubah. Jadi KPB ini menekankan ke produktifan gitu ya? Iya, pertama memang produktivitas. Ya terutama yang untuk kelas, ada 2 kelas ya. Kelas A itu untuk yang sudah sering nulis puisi, kemudian kelas B itu yang pemula dan beberapa yang lama tapi mandek. Nah, di kelas B. Nah, untuk yang kelas B saya tekankan agar tetap terbiasa menulis. Untuk yang A mungkin nggak beda, penekanannya bukan pada produktivitas tapi kualitas, sudah mengarah ke situ. Jadi udah makin tinggi lah ya, untuk kelas A. Jadi ya nggak produktif nggak apa-apa, tapi sekali Anda muncul dengan 3 puisi dimuat media yang bagus ya itu berarti Anda berhasil kan gitu. Oh iya, berarti ada tingkatan gitu ya antara Ya, A dan B gitu. Ada pembedaan penekanan, treatmentnya pasti beda. Itu gitu. kayak yang B itu bisa naik ke A atau gimana? Iya, yang B bisa naik ke A. Jadi ada 1 bulan ada 4 minggu ya. 4 minggu itu berarti 4 tema puisi. Kalau dia setor 3 puisi dan bagus bisa naik ke kelas A. Tapi setorannya 2 dan bagus, saya belum akan naikkan karena apa? Saya menilai dari sisi loyalitas belum ada. Loyalitas atau komitmen untuk nulis terus di tiap tema belum ada. Makanya belum kita tahan masih di B. Tapi begitu bulan berikutnya dia nulis 3 dan bagus ya kita naikkan ke A. Dia pun nggak bisa nyaman karena saya bilang ini sistemnya promosi degradasi seperti sepak bola. Ada liga utama, ada liga 1, ada liga 2 dan sebagainya. Anda di A, di kelas A main-main nggak jelas ya bisa turun ke B gitu. Tapi belum pernah ada yang kita turunkan karena mungkin jadi tertekan juga. Saya malu kalau sudah di A tapi jelek kan malu. Itu ada sugesti untuk seperti itu. Anda sudah saya naikkan ke kelas A masih tulisannya nggak jelas itu ya. Jadi pasti mereka ngejar lah ya dengan sedemikian. Tapi nggak hanya bagus tapi juga loyal gitu ya Pak. Iya, naik ke A. Itu ke A. Terus selain itu Pak, saya menduga bahwa KPB ini adalah yang pertama di kelas menulis. Adakah kelas menulis sebelum KPB ini Pak? Setahu saya begini ya, namanya kalau kelas menulis itu kan biasanya ada jarak waktunya, jangka waktunya ya. Yang pernah saya baca misalnya 6 kali pertemuan, kemudian setiap pertemuan itu berapa jam ya, kemudian setelah itu diikutkan grup selama berapa bulan, habis itu ya putus. Bisa apa enggak ya itu udah kontraknya seperti itu ya. Tapi konsep di KPB adalah tadi saya bilang continuous improvement, jadi pembelajaran berkelanjutan, terus menerus belajar. Nah, konsep yang kita bangun adalah gotong royong ya. Gotong royong atau kerjasama atau kita bersosial, berinteraksi untuk saling mendukung teman-teman kita. Jadi saya inginnya gap atau kesenjangan antara penulis yang sudah mampu dengan yang belum itu makin lama makin tipis. Jadi ini memberi ilmu, yang bawah juga ngejar, akhirnya kan makin bagus. Saling membagi ilmu gitu. Ingin seperti itu. Terus ada yang unik di KPB kayaknya. Katanya ini apa kalau yang nggak menghasilkan puisi maka dia dikeluarkan dulu dari grup gitu. Itu benar? Iya, itu aturan yang saya bikin ya. Jadi maaf. Tadinya 2 bulan nggak setor puisi kita keluarkan, tapi lama-lama kan ini makin banyak yang ikut. Posisi saat ini KPB adalah sekitar 80 orang, di grup A mungkin 21, di grup B 59 kalau salah, jadi seperti itu. Walaupun ada 2 orang yang kita
tertarik untuk memberikan komentar ya, bukan sebagai anggota murni tapi untuk membantu di komunitas kita. Karena makin banyak maka kita persempit, kita ketatin. Yang tadinya 2 bulan menjadi 1 bulan nggak start, kita tendang dari grup gitu loh. Memang kita ada under pressure di grup KPB itu. Saya selalu bilang, kalau kalian mau grup yang ikut aja kelompok grup-grup reuni, grup-grup apa yang lain itu ya. Siap jam bisa ngobrol, bahas yang aneh-aneh, bahas yang ketawa ketiwi silakan. Tapi di KBB nggak bisa. Di KBB dibatasi, nggak boleh posting gambar yang tidak terkait dengan sastra, nggak boleh posting YouTube atau apapun video yang tidak terkait dengan sastra. Tapi kalau info antologi bersama, info lomba silakan, atau ada puisi bagus pembanding silakan diinfokan ke kita untuk kita share. Jadi kita ketat. Yang melanggar dan pengen video-video lucu dibagi ya jangan di KBB gitu. Jadi tegasnya gitu. Jadi kalau yang serius baru ke KBB. Oh iya. Terus tapi apakah itu bisa masuk lagi, Pak? Jadi ketika keluar, apakah masih bisa masuk lagi gitu? Ya, yang di KPB itu kita tetap kasih kesempatan. Jadi nggak ada istilahnya blacklist, nggak ada. Cuman kita kasih denda atau sanksi Anda di luar grup selama 1 bulan. Nah setelah 1 bulan istirahat di luar grup Anda boleh masuk lagi kalau masih berminat kan itu. Dan kan nggak ditagih uang iuran, nggak ada uang pangkal juga kan. Tapi beberapa masuk lagi ya, maksudnya beberapa nama juga masuk. Intinya mereka mungkin tertarik karena dinamika. Terus terang kalau mungkin teman-teman juga tahu ya, yang ikut grup yang serius membahas puisi, mengasih komentar dan serius dan beberapa tajam itu mungkin nggak banyak loh. Saya pernah diajak grup juga lain untuk Mas Buset ikut di grup kita ngomentarin teman-teman yang posting puisi, tapi nggak ada sistemnya. Di kita kan ada moderator, jadi anggota itu kirim ke ada moderator ya. Moderator kemudian dia akan menayangkan puisi sesuai urutan yang masuk. Tiap anggota nggak boleh posting sendiri, itu aturannya gitu. Jadi mereka ngantri dan harus sabar. Kok lama nggak ditayang-tayang ya? Ngantri 10 gitu ya. Ya harus sabar gitu. Jadi gitu. Berarti ada yang satu karya yang dibahas gitu ya? Nggak keseluruhan gitu ya? Iya, jadi misalnya ada yang kirim 6 ya, 6 anggota udah kirim. Maka hari itu ditayang 3 puisi. Berarti 3 sisanya untuk besok lagi. Begitu ada yang kirim lagi, masuk antrian lagi untuk hari berikutnya gitu. Biasanya sekitar kalau lagi rame bisa 4 puisi sehari yang ditayang oleh moderator dan kita ngomentarin itu. Tapi kalau sepi mungkin ya 3 atau bahkan mungkin bisa 2 itu tergantung situasi juga. Yang menarik lagi KPB ini Pak, gratis gitu kan ya. Jadi berbeda dengan kelas-kelas menulis yang lainnya yang sampai berbayar sampai jutaan bahkan. Jadi apa yang membuat KPB ini bertahan gitu walaupun ya gratis gitu ya? Terutama komitmen dari pribadi masing-masing dan mungkin dalam lebih tingkatan lebih tinggi inilah ibadah kalau Jokpin bilang ibadah puisi ya, ibadah puisi seperti itu. Maksudnya gini, jadi kalau boleh kita perluas, rezeki itu nggak cuma bentuk uang kok. Rezeki itu macam-macam, ada kesehatan, keberkahan, punya banyak teman, banyak saudara. Kemudian ketika kita pas lagi butuh apa kok di luar ada yang ini saya punya. Nah ini kan kita di luar juga gitu. Jadi ada sisi-sisi hidup yang rahasianya kita tidak bisa terungkap dengan jelas ya. Kita nggak bisa mendapatkan kasyaf yang jelas dari rahasia hidup itu. Nah kita mungkin dengan banyak memberi ya. Ibadah itu kan memberi. Jadi memberi itu akan makin bahagia. Dan konsep kebahagiaan kan memberi bukan menerima. Memberi itu akan menjadi buat bahagia. Kenapa? Berarti dia membuat orang berdaya. Nah itu membuat kebahagiaan jiwa kita. Sebenarnya konsepnya itu yang mudah. Jadi memang saya udah dari awal bilang ya nggak ada uang yang beredar di situ gitu. Jadi konsep ibadah dan saya yakin lah mungkin teman-teman juga yang lebih paham agama yakinnya take and give dari Tuhan itu pasti lebih bagus daripada kita sebagai manusia. Maka ketika kita benar-benar komitmen di situ pasti ada kemudahan juga di bidang lain yang tidak kita duga kok gitu. Jadi saya menggerakkan. Jadi kalau bahasa kebangsaannya ini grup yang Pancasila gitu ya, kita gotong royong, saling memberi, saling menerima, saling bekerja sama. Kalau secara yang Islam ya ukhuwah kita, ukhuwah perpusiannya seperti itu gitu. Kita bangun seperti biar nggak ada yang memberatkan bagi anggota kita. Jadi itu memang kita mudahkan, yang penting kreatif dulu, nulis dulu, perkara nanti yang lain-lain itu ya nanti bisa dibicarakan lebih lanjut gitu. Jadi terus KPB ini kan kelas puisi Bekasi gitu ya Pak. Apakah orang-orang selain Bekasi bisa ikut di kelas KPB ini? Nah itu yang awalnya kan hanya untuk anak-anak muda Bekasi, tapi ketika
kita kasih aturan ketat tadi ya, 2 bulan nggak kirim karya kita keluarkan dari grup, lama-lama yang Bekasi habis. Kemudian grup itu saya perluas, saya perlebar ke seluruh Nusantara kan. Jadi anggotanya ada dari Sulawesi, ada dari Jawa Timur, Madura, banyak sekali. Makanya pernah disinggung jadi kelas puisi Madura di APM. Kemudian dari timur dari NTT ada juga, Flores ada juga. Jadi banyak, dan kita tidak menduga ya, ini jadi pembelajaran kita. Ternyata ada anak muda dari Flores misalnya ya, yang dia bikin puisinya etnik sekali dengan basic budaya mereka. Kita jadi tahu, oh ternyata ada semacam entah itu ritual apa yang bagi mereka ada. Kita baru tahu di situ. Itu kan menambah khasanah budaya kita tanpa sengaja. Dan itu kan pembelajaran itu nggak di luar mungkin mahal, tapi dengan di grup kita kan jadi murah, dalam arti nggak berbiaya, tapi kita bisa tahu gitu loh. Ini keberkahan menurut saya, keberkahan kita semua yang memang mungkin ikhlas ya, dalam arti tulus membangun kebersamaan di KPB ini. Dan bukan hanya saya pikir dukungan teman-teman semua yang di KPB. Kalau saya sendiri dan teman-teman nggak mendukung, saya pikir juga nggak akan bertahan lama. Iya, nggak berjalan juga. Berarti KPB ini khusus untuk semua lah gitu ya Pak. Jadi orang yang suka pada puisi dan pengen belajar puisi secara serius boleh masuk ke KPB ini gitu ya. Boleh, iya. Cuman saya tidak mempromosikan secara besar-besaran. Saya hanya kalau ada teman si A sudah di KPB ya, dia masuk, kemudian saya tanya kan, kamu temannya siapa? Saya temannya ini. Oke, silakan. Dan seleksinya adalah kirim 3 puisi lewat WA ya. Silakan kirim 3 puisi, nanti saya nilai masuk A atau masuk B gitu. Itu aja. Kalau begitu berarti kalau nggak punya orang dalam istilahnya gitu ya, nggak punya orang dalam nggak bisa masuk KPB gitu? Bisa. Kan info di Instagram ada. Kemudian saya juga kadang bikin status di Facebook juga kan gitu. Jadi ya ada. Kemudian ada beberapa yang ketika membaca komentar di IG atau membaca biodata ya, misalnya ada yang pengirim di media, siapa namanya, aktif di kegiatan komunitas kelas puisi Bekasi, dan dia tahu nih, dia kan nyari gitu. Dan KPB ada, bisa dicari di Google kan, mungkin hanya di Instagramnya ketemu, dan dia kan kontak ke Instagram itu, dan mungkin akan setelah itu ke saya gitu. Berarti memang orang-orang yang ada di dalam KPB ini adalah orang-orang yang serius dalam puisi gitu, orang yang sudah mencari bagaimana ya lika-liku perpuisian Indonesia gitu ya Pak. Untuk yang kan ada 2 grup ya, grup A dan grup B. Kalau grup B saya pikir kebanyakan pemula dan juga mungkin secara konsep banyak yang belum kuat ya gitu. Tapi kalau yang grup A saya pikir sudah mulai kuat ya, konsepnya jelas, kemudian cara nyusun kalimat juga udah mulai kelihatan alurnya, dan dia udah mempertimbangkan ambang gerak puisi di mana gitu kan. Jadi mereka udah bagus. Tapi kalau yang B masih kadang-kadang ada yang terbebani, puisi harus komunikatif, makanya kadang-kadang jadi agak lugas itu kan. Jadi macam-macam. Tapi yang A sudah mulai bagus. Tapi ya semua kan bergerak ya, semua bergerak, dan saya harapkan ya akan makin progresif. Saya bilang ya, selalu bilang makin maju. Anda harus punya stres tertentu. Kalau nggak punya stres, nggak punya tujuan, ya nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Tapi cara alternatif untuk masuk ke KPB ini bagaimana Pak? Lewat sosial media atau lewat email atau gimana Pak? Selama ini lewat WhatsApp. Jadi semua lewat saya, karena saya ingin mengendalikan, dan saya bertanggung jawab secara terbatas ya, nggak mutlak lah, terbatas siapa yang masuk ke KPB. Jadi saya tetap ada semacam saringan, dalam arti dia serius apa enggak. Kemudian beberapa hal kadang malah saya lihat fotonya juga, karena saya ingin mengidentifikasi siapa sih yang masuk KPB itu. Jadi itu fotonya mana ya, karena kalau profil WA itu animasi atau boneka atau apa tuh, atau gambar mungkin apa ya pemain bola atau siapa gitu, ini siapa nih, mana foto aslinya saya minta. Walaupun dia mungkin nggak membagi di grup, tapi minimal saya tahu, saya mengidentifikasi orang-orang yang ikut gabung di KPB. Jangan-jangan yang fotonya animasi itu wibu Pak? Nah itu. Siapa, jangan orang kan Intel, jangan Intel. Ini ngapain masuk ke sini? Jadi Bapak sendiri udah ini ya, deket sama siswa-siswa gitu yang masuk ke KPB gitu. Di awal saya tanya, pas tadi nulis puisi belum, kalau nulis tolong di WA saya 3. Kemudian saya ada form perkenalan ya. Form perkenalan itu nama, alamat, kemudian status ya, pekerjaan atau sekolah atau kuliah gitu. Kemudian tinggal di mana, kemudian ada penyair favorit juga siapa itu. Itu hanya untuk identifikasi awal saja, nggak begitu dalam sih. Setelah itu ketika dia udah masuk KPB ya udah lepas, saya nggak kontak lagi. Bahkan kalau ada yang undur diri dari KPB, saya tidak akan kontak secara pribadi, karena itu
istilahnya saya tidak ingin menekan orang juga. Anda nyaman di KBP silakan lanjut, enggak nyaman silakan keluar, bagi saya nggak ada masalah gitu. Jadi kita konsepnya kan keikhlasan, ketulusan kita sama-sama membangun kebersamaan. Kalau merasa nggak nyaman kok grupnya terlalu ketat, banyak pressure ini, saya keluar ya nggak apa-apa. Ya, ini kan pilihan ya, semua kan pilihan. Dan semua hal yang dipaksakan kan nggak enak. Harus ikhlas, harus menerima dengan baik-baik kan gitu. Harus nyaman. Harus nyaman, yang penting nyaman. Berhati nyaman Yogyakarta. Jadi KPB ini walaupun sederhana gitu, gratis, tapi di sana pembelajarannya sangat serius gitu ya, dan ketat. Sehingga kalau nggak menulis puisi dalam 1 bulan, maka dia dikeluarkan dulu gitu. Nanti kalau si A gitu, si A yang baru saja dikeluarkan dan mau masuk lagi ke KPP, boleh saja gitu. Iya, boleh. Cuma ada rentang waktunya ya. 1 bulan. 1 bulan. Satu boleh masuk lagi gitu. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Bagaimana pesan Pak Budi untuk anak-anak muda yang ingin belajar menulis puisi gitu, Pak? Yang pertama, saya pernah nulis ada beberapa semacam kriteria ya. Semua hal itu dilandasi dari cinta. Kalau Anda nggak mencintai puisi, sampai kedabikan namanya obat mabit nggak akan jadi. Yang penting cinta dulu. Nah, setelah cinta pasti ada tanggung jawab, komitmen. Kalau cinta berarti kan rindu, ada rindu. Anda berarti kalau Anda nggak baca 1 hari 1 puisi minimal, atau nggak melihat buku, berarti Anda ada rindu. Nah, itu berarti Anda isi dengan komitmen itu untuk membaca, untuk mencari, untuk menuju pada sebuah karya kan gitu. Nah, setelah rindu apakah cuma didiamkan? Enggak. Itu dikembangkan, untuk direalisasikan. Contohnya apa? Ya menulis gitu. Jadi ada mencintai puisi, merindui, kemudian menulis puisi, dan kemudian berikutnya adalah saya selalu bilang ada target. Target itu memang bikin stres, tapi kalau nggak ada target ya nggak akan jadi apa-apa. Saya bilang gitu di semua hal lah, semua bidang lah, mau bidang sosial, agama, mau bidang pekerjaan, bisnis, itu kalau nggak ada target ya nggak ada yang jadi cantolan untuk menuju ke situ jadi apa gitu kan gitu. Itu yang perlu saya tekankan. Makanya mumpung masih anak-anak muda, waktu luangnya banyak, kerahkan di situ lah. Kerahkan ini media saat ini memang digital ini sangat cepat. Jadi kalau kita nggak mengambil peran untuk membaca sebanyak-banyaknya, ya kita ketinggalan. Ya mungkin kita bisa ngikutin medsos, tapi nggak berisi juga, karena yang kita posting kan nggak kurang berkualitas sebenarnya. Jadi itu yang perlu saya tekankan ya. Teruslah kerahkan usia muda ini dengan potensi yang makin bagus, makin banyak belajar dari segala macam sumber lah, agar tidak hanya satu tempurung, tapi dari banyak hal, sehingga terbuka wawasan dan makin kaya dari warna dari pembelajaran kita, sehingga ketika nulis juga kita makin akan halus, makin bagus juga gitu. Harus memperbanyak pengetahuan gitu. Iya, pengetahuan juga, diskusi dan lain-lain gitu. Jadi pesan Pak Budi kepada anak-anak muda gitu. Yang pertama itu motivasi, cinta. Kita harus mencintai terlebih dahulu apa yang hendak kita cintai gitu. Kalau seandainya kita mencintai menulis, maka perjuangkanlah gitu. Kemudian setelah kita memperjuangkan itu, ketika kita sudah menulis, maka kita harus punya target gitu. Contohnya pada tahun ini saya harus dimuat di Kompas gitu. Ya, misalnya seperti itu. Mungkin hanya itu saja ya, Pak. Ya. Terima kasih telah hadir di podcast Kutub kali ini, membahas tentang KPB dan kelas menulis, dan bagaimana memotivasi anak-anak muda untuk menulis gitu ya. Saya Al-Jassaniha mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.